Tali na. Dat bercarger tadi. Udah masak. Udah masak kang kuy. Langsung. Ini dong. Halo, ini kini pakainya dong. Enggak, tahu. Ini kini pakainya. Pak, ada kabelnya nggak Pak Yai? Kalau ada nih bisa nih. Malam Pak. Malam Pak. Pas tamu kamar Pak. Oke, silahkan. Malam Pak. ID card-nya. Belum, masih di dalam Pak. Masih di dalam. Baru datang dari airport. Betul. Mohon maaf, apabila tidak bawa kartu pengenal ID card tidak diizinkan masuk. Oh gitu ya? Kalau mau masuk silakan ID cardnya sudah bawa sini. Oh iya. Oh nggih. Di depan BNDCC apa di sini Pak? Oh di sini ya. Ya saya parkir ke sini. belakang. Inilah tol di atas laut yang ada di Bali. Ini lagi surut, makanya airnya jauh di bawah. Luar biasanya ya, megahnya Bali. Tadi malam ditengok lampu-lampunya, wah pantai. Nampak lagi membangun di tengah-tengah laut sana. Di dalam ya. Kereta. Itu dia saudara begitu nampak bendera PKB bertambur sepanjang jalan. Bali memang kota PKB layaknya. Mungkin lebih bahat mengusungnya ke belakang di kota wisata ini.
bisa. Tapi kalau dari hotel nggak pakai tol, kalau pakai tol lebih mahal. Itu nampak hotel-hotel megah. Bajikan salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para habaib, para ibu nyai, para asatidah, wabil khusus yang kita banggakan, kita muliakan, Bapak Kiai Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya cintai dan kita muliakan bersama, Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli, yang saya muliakan Bapak Kiai Profesor Dr. Said Akil Siraj, Al-Mukarram Bapak Kiai Manarul Hidayah, Al-Mukarram Bapak Kiai Subhan, Al-Mukarram Bapak Kiai Syihabuddin, Al-Mukarram Bapak Kiai Mun'im Rizal, Al-Mukarram Bapak Kiai Badawi, Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Jazuli, Al-Mukarram Bapak Kiai Saifullah Masud, Al-Mukarram Bapak Kiai Maman Manufat, Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Kausar, agak gawat ini penggemarnya tambah banyak. Yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai yang muliakan, saya cintai. Mohon maaf, nggak kelihatan. Seluruh kader-kader PKB baik dari DPW dan DPC yang saya cintai, saya banggakan. Tepuk tangan untuk DPC se-Indonesia. Alhamdulillah,
saya dan kita semua patut bersyukur atas seluruh karunia nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama, dan yang lebih kita sangat bersyukur para ulama-ulama sepuh mendampingi kita sejak pembukaan ini undangan umat. Sekali lagi kayak pengajian ranting gitu. Mohon maaf Pak Wapres, kita sewa hotel ini mahal sekali tapi gayanya masih ranting. Sekali lagi kita sangat bersyukur kehadiran Allah, para ulama-ulama sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli, ulama paling sepuh di seluruh Indonesia, hadir menemani kita. Beliaulah yang senantiasa mendoakan, menasehati, memberi motivasi, bahkan yang membuat saya terus percaya diri, tegak dan berani berdiri di sini karena selalu didorong dan dimotivasi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Nurul Huda Jazuli. Di usia beliau yang 93 tahun, beliau senantiasa mendorong kita semua untuk tidak pernah lelah berjuang, mencoba menjadi pewaris perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi pewaris perjuangan para pendiri bangsa, menjadi pewaris perjuangan para alim ulama di dalam menata kehidupan umat, masyarakat dan bangsa. Ya Allah, sehatkanlah terus Al-Mukarram Kiai Nurul Huda Jazuli. Ya Allah, berikan beliau umur panjang, sehat senantiasa, dan senantiasa kuat mendampingi kita semua. Matur nuwun sangat Kiai, jauh-jauh dari pelosok Kediri hadir di Bali mendampingi kita semua. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, wabil khusus kepada Bapak Wapres yang sekaligus sekarang Ketua Dewan Syuro kami melaporkan rapat pleno muktamar setelah pembukaan dimulai dengan tata tertib, dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban. Kami melaporkan alhamdulillah laporan pertanggungjawaban PKB periode 2019-2024 diterima secara mutlak dan dinilai baik. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu perjalanan DPP PKB 5 tahun. Terima kasih kepada para alim ulama yang istiqomah mendampingi sehingga 5 tahun yang lalu 2019-2024 PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kita
di tengah pemilu yang sangat sulit. Semua pihak menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal. Brutal dalam cara kompetisi, brutal dalam cara menggunakan uang untuk pemenangan, brutal dalam segala cara untuk menfitnah. Alhamdulillah, dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki kader-kader PKB, dengan keterbatasan caleg-caleg PKB, alhamdulillah perahu PKB bisa mengarungi samudra tantangan, hambatan, sebagai fitnah, sehingga sampai ke pelabuhan yang kita tuju. PKB mendapatkan kenaikan perolehan yang sangat signifikan. Di Aceh dari 3 kursi meningkat tajam menjadi 9 kursi. Di DKI Jakarta dari 5 kursi. Yang saya bangga di NTB ada 1 dapil hanya 3 kursi. Kalau lihat kemampuan kita, 3 kursi itu PKB hampir pasti urutannya ke-6. Artinya nggak mungkin dapat. Yang dapat yang papan atas. Atas kerja keras semuanya, 3 kursi alhamdulillah, justru PKB mendapatkan kursi yang tertinggi nomor 1 di antara partai-partai yang ada. Ada nggak caleg yang terpilih dari NTB itu? Perempuan, namanya siapa? Magdalena bisa mendapatkan kursi di tengah yang ada sambil tetap mempertahankan kursi di NTB yang lainnya. Di dapil NTT, alhamdulillah NTT PKB tahun 2019 2 kursi, tahun ini bisa bertahan dengan baik, bahkan meningkat di DPRD NTT. Begitu juga di Papua, begitu juga di daerah-daerah lain. Alhamdulillah, berkat semua pihak yang bekerja keras, saya ingin laporkan kepada para ulama, para kiai, 2024 pemilu yang paling brutal, PKB justru lolos dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki. Alhamdulillah, kami ingin menyampaikan dan izin, insya Allah Bali ini ingin menunjukkan bahwa fondasi PKB yang mandiri, kuat dan kokoh sudah terbentuk untuk menuju 2029 yang akan datang. Dan fondasi itu semakin kuat, alhamdulillah Bapak Wapres kita, pendiri PKB kita, Ketua Dewan Syuro periode pertama, bersedia mendampingi kita menjadi Ketua Dewan Syuro DPD PKB 2024-2029. Ini menunjukkan bahwa bersama beliau dengan tema, beliau selalu pakai tema ar-ruju ilal haq, thumma ruju ilal ruju. Jadi kalau saya lagi maklum namanya juga IAIN dan lulus. Al-ruju thumma ruju ilal ruju. Itu alhamdulillah semua kekuatan bergabung kembali. Al-Mukarram Habib Syarif Muhammad, dulu Ketua PKB Jawa Barat, pernah dipecat, balik lagi jadi DPR RI dari Kabupaten Bandung. Mana Habib Syarif? Seorang aktivis sejak muda. Habib Syarif ini akhirnya termasuk memecahkan telur. Kabupaten Bandung itu kalau dari segi logika namanya mustahil PKB dapat kursi. PKB itu partainya wong desa, di Bandung itu orang kota. PKB itu dianggap terlalu
begini begitu. Di sana isinya Islam kota. Alhamdulillah hari ini ingin melaporkan, alhamdulillah PKB tidak hanya diisi kalangan kader Nahdlatul Ulama, PKB diisi oleh seluruh kader-kader bangsa dari berbagai latar belakang, dari berbagai perbedaan yang menjadi potensi kekuatannya. Muktamar ini bukan kami yang menghadang, tapi pecalang-pecalang Bali. Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali. Alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat. Saya ingin menghimbau, kalau kalian orang baik, datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu kami. Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle, tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang mengecut. Muhaimin ini Ketua Umum PKB sekaligus kader NU. Perlu dicatat, Muhaimin ini adalah salah satu roe syuriah di sebuah ranting. Saya tidak akan sebut ranting mana. Kalau saya sebut khawatir dipecat. Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang mengecut, mengirim preman. Alhamdulillah, terima kasih kepada para raja-raja puri-puri Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini. Saya ingin sampaikan, PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara. Yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Yang merusak independensi negara. Terima kasih kepada Pak Kapolri, kepada Kapolda, kepada seluruh aparat kepolisian yang sejak 3 hari ini kami repotkan menjaga keamanan dan kesuksesan proses muktamar. Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu kunci. Demokrasi itu nafas jalan dengan baik. Ketika demokrasi kelembagaan gagal bergeser menjadi demokrasi jalanan, maka hanya ada satu, tidak akan pernah ada pembangunan. Investor, para pemilik modal yang ingin membantu membangun bangsa kita, percayalah, tidak akan pernah hadir di bumi kita kalau kita tidak bisa menjaga demokrasi dan mempersatukan negara kita dengan baik. Wajib hukumnya, negara demokrasi ini tumbuh tanpa gangguan, semua sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada. Percayalah, dengan cara demokrasi yang matang, insya Allah investor masuk, Indonesia bisa membangun, dan rakyat kita akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan. Allahumma amin. Kelihatannya PKB ini apa hubungannya dengan kemakmuran dan tenaga kerja? Jelas, kalau PKB sebagai pilar demokrasi, menjadi partai yang sehat, menjadi partai yang mandiri, menjadi partai yang memiliki kekuatan berkontribusi, saya yakin demokrasi akan matang, demokrasi akan kuat. Kalau demokrasi kuat, maka hasilnya adalah keadilan sosial, kesamaan di depan hukum. Saya sering mengingatkan, hari ini Indonesia masih memiliki agenda yang serius, bahwa untuk mendapatkan keadilan masih terus harus banyak berjuang. Keadilan yang murah,
sekarang ini mau merebut keadilan harus membayar mahal di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Apabila ada kekurangan dalam seluruh pelaksanaan Muktamar PKB 2024, selamat jalan kepada seluruh tamu-tamu terhormat yang akan kembali ke tempat halaman masing-masing. Terima kasih, moga-moga semua selamat sampai tujuan. Selamat jalan kepada seluruh sahabat-sahabatku, para DPC. Selamat jalan. Kepada yang masih mau berwisata, silakan, uang ditanggung masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan وبحثة الشهود والحمد لله لرب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل بخصوص المكرم Kiai Haji Nurul Huda, المكرم Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj, المكرم Kiai Kafabi, Mukarram Kiai Haji Manarul Hidayah, Mukarram Kiai Haji Subhan. Ada lagi yang saya lupa menyebut namanya. Kebanyakan kiai. Alhamdulillah kiainya banyak. Sehingga kalau saya menyebut kiai satu-satu, waktunya habis untuk menyebutin kiai saja. Dan saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa terpilih kembali, Dr. Muhaimin Iskandar. Pejabat Gubernur tadi beserta Ibu, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, pengurus DPW wilayah PKB seluruh Indonesia, pengurus DPC PKB seluruh Indonesia, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ini berniat selepas tugas Wakil Presiden selesai Oktober nanti, saya ingin kembali ke pesantren ngurusi santri-santri. Saya ingin menikmati hari tua saya. Tetapi para kiai memperkodoh saja.
supaya saya bersedia menjadi ketua Dewan Suro. Kalau Kiai sudah minta itu susah, nolaknya susah. Apalagi ketua Dewan Suro itu ketua Dewan Suro PKB. Saya sulit sekali untuk melupakan PKB. Karena saya bersama-sama para kiai ikut mendirikan pendirian PKB dulu. Bahkan saya bersama teman-teman yang lain dan saya menjadi ketua tim 5 yang membidani lahirnya PKB. Menyusun umurnya sampai PKB itu lahir. Dan saya juga menjadi ketua Dewan Suro pertama pada tahun 1999. Jadi kalau saya sekarang ketua Dewan Suro lagi, ketua Dewan Suro sesudah 26 tahun. Ini masuk rekor muri kayaknya. Jadi ada satu tempat setelah 26 tahun balik lagi. Saya dengan syarat, saya minta syarat. Syaratnya tidak banyak, bahwa Dewan Suro harus diposisikan sebagai mestinya. Hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Suro bersama ketua umum. Manhaj perjuangan PKB harus tetap Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Pak Muhaimin, katanya lainnya, nggak ada masalah karena memang PKB seperti itu. Saya bilang kalau seperti itu berarti nggak ada masalah di PKB. Karena yang dimasalahkan katanya Dewan Suronya tidak berfungsi, tidak. Tapi setelah saya sampaikan begitu, katanya tidak, berarti nggak ada masalah lagi urusan Dewan Suro. Wabillahi taufiq, wabillahi Allahul muwaffiq. Selesai masalah. Terus apa lagi yang dipersoalkan? Apalagi yang dipersoalkan? Nggak ada. Selesailah masalah konflik yang mungkin terjadi. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Saya hanya ingin mengajak kita semua, yang dari malam saya katakan, kita istiqamah di jalur PKB, istiqamah pada visi PKB. Ingatkan PKB adalah gerakan politik Kiai, harakah sia-sia Kiai, bukan gerakan Kiai politik. Kalau Kiai politik itu Kiai yang punya tujuan politik. Kalau PKB itu politik ikuti gerakan Kiai. Menurut Kiai, menurut nasihat-nasihat Kiai, menurut arahan Kiai. Nah itu tidak punya tujuan lain-lain, tujuannya kebaikan. Karena itu maka PKB disebut sebagai persembahan ulama untuk bangsa.
Sekali lagi saya katakan bahwa gerakan politik PKB adalah gerakan politik rahmatan ini harakat sia-sia rahmatan lil alamin. Gerakan politik rahmat untuk semua. Walaupun awalnya untuk orang NU, mulai dari orang NU, bukan rahmatan lin nadiyin, tapi rahmatan lil alamin. Karena itu pendukung PKB bukan hanya orang NU saja, non NU, bahkan non Muslim, bahkan juga semuanya bisa menjadi. Dan itu terbukti. Lagi bahwa gerakan politik PKB adalah harakah islahiyah, sia-sia islahiyah, gerakan politik perbaikan. Maka itu saya menyebutnya gerakan politik PKB gerakan jihad islahi, jihad perbaikan. Saya membagi jihad itu menjadi dua. Ada jihad qitali yang sifatnya perang, ada namanya jihad islah, perbaikan. Jihad islah itu perang. Nah, perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan untuk mengislamkan orang. Islam nggak boleh dipaksa-paksa. Jadi salah kalau orang memaksa masuk Islam. La ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Agama itu harus dengan sukarela, dengan tatawwu'. Dan kalau Allah memaksa sebenarnya bisa. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi. Kalau Allah mau, Tuhanmu mau, semua orang di bumi ini iman semua. Kalau Allah kan bisa maksa. Ya. Tetapi Allah tidak maksa. Seperti kita dipaksa. Kita kan nggak bisa pilih. Jadi anak siapa? Ada yang bisa pilih. Apa bisa pilih? Kalau bisa pilih tentu semua orang yang jadi anak presiden semua kan begitu kan. Iya, tapi kan nggak bisa pilih. Rupa kita cantik, berguru, hitam, putih, ya mancung sama pesek, nggak bisa milih. Kalau boleh milih, semua pengen jadi ibu-ibu cantik semua pun bisa. Itu nggak bisa milih. Tapi soal iman suruh milih, silahkan pilih saja. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Mau beriman boleh, tidak beriman boleh. Dan itu tidak ada paksaan. Ya, itu. Jadi perang itu untuk menjaga supaya tidak ada paksaan kepada orang, supaya orang bebas memilih, untuk mempertahankan keadaan. Semakin hari akan semakin besar, betul? Yang menyayangi PKB akan terus, ya. Saya yakin kalau sekarang kita ada 10% ke depan, seperti saya katakan, kita akan bisa mencapai paling tidak 13%. Saya waktu PKB pernah turun di 4,5%. Itu saya bilang PKB tidak boleh turun lagi. Karena itu saya membuat istilah namanya ar-ruju war-ruju tsumma ar-ruju. Ar-ruju itu kembalinya PKB kepada khitab PKB nya 2014 ya, Allah itu
Rujuk kedua, rujuk Nahdliyin ilal PKB. Orang NU semua balik ke PKB lagi. Rujuk. Rujuk yang ketiga, rujuknya PKB untuk mencapai kembali perolehan yang pernah dicapai paling tidak 13% ketika tahun 1990. Maka istilahnya ar-rujuk war-rujuk summa rujuk. Oleh karena itu saya sekarang memandangkan lagi untuk yang kedua kalinya ar-rujuk war-rujuk summa rujuk. Balik. Orang PKB balik. Ini rumah Anda semua. Jangan ikut rumah orang. Insyaallah di sini nyaman. Di sini ada teman-teman semua kumpul semua. Ya. Oleh karena itu saya ajak kembali membesarkan PKB untuk kemaslahatan bangsa. Dan saya berharap di 2009 bukan 13%. Lebih dari itu. Insya Allah. Bisa bimasyiatillah. Bisa biidznillah. Dengan izin Allah. Bisa. Yang penting kita konsolidasi bersama-sama niat untuk kebaikan bangsa dan negara. Sekali lagi, PKB adalah untuk bangsa. PKB untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. PKB one for all. Satu untuk semua. Hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, muktamar PKB ke-6 tahun 2024 saya nyatakan secara resmi ditutup. Saya harap semua peserta muktamar disangoni. Sangon. Saya takut ada yang mau pulang kembali. Pak Gubernur, jadi hati-hati. Jangan sampai ini peserta muktamar udah balik-balik. Terlalu enak kembali. Kembali ini kan indah sekali. Seperti orang-orang mengatakan seperti qita'atun minal jannah wukilat ilal ardh, seperti sepotong surga yang ditaruh di bumi. Pada waktu ada pertemuan di sini menteri dari Saudi, menteri wakaf, al-Awqaf Syukur Diniyah, bilang Pak Gubernur Bali ini indah sekali. Tentu saja di Saudi nggak ada kayak begini. Saya takut pengurus PKB dari daerah kepincut nggak pulang-pulang. Dan 6 bulan pertemuan kita dirahmati. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'fina wa la ma'ana wa la mayyat.
اتبعنا وطردا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم إلى أقوام الطريق والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berkenan kepada Ketua Dewan Suro untuk tetap berada di atas panggung, dan kami mengundang Ketua DPP PKB Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaimin Iskandar untuk berkenan mendampingi Ketua Dewan Syuro untuk melakukan penekanan layar sentuh sebagai tanda penutupan Muktamar 2024 secara resmi. Berdiri. Kami hitung mundur. Iya, mohon Bapak Ketua Umum terpilih untuk merapat. Ya, kita akan hitung sama-sama ya. Kita hitung mundur sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, acara Muktamar PKB tahun 2024 telah resmi ditutup, dan kami masih mohon Bapak Ketua Dewan Syuro dan juga Ketua Umum tetap berada di panggung, dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang Bapak Pejabat Gubernur Bali, lalu Bapak Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa